Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan dari hasil rangkuman buku kelompok kami, yaitu pada mata kuliah Business Intelligence, di mana bukunya itu adalah Business Intelligence Guidebook from Data Integration to Analysis. Untuk daftar kelompok kami sendiri itu, yang pertama dari saya Sendi Putra Nugraha dengan NIM akhir 06. Lalu ada Reyani Indra Hidayatullah dengan NIM akhir 24. Lalu ada Stefanus Hermawan Saputra Nira dengan NIM akhir 34. Lalu ada Desta Sena Bagus Saputra dengan NIM akhir 35. Dan ada Zahra Kalista Salsabila dengan NIM akhir 41. Dan yang terakhir ada Stefanus Dasin Saputra dengan NIM akhir 45. Chapter 1: The Business Demand for Data Information and Analytics. Data merupakan suatu aset perusahaan yang harus diolah agar bisa menjadi informasi dan knowledge yang dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan. Research menjelaskan bahwa tantangan utama saat ini yaitu volume, variasi, dan kecepatan data yang menuntut perusahaan untuk menerapkan sistem BI. BI mampu mengintegrasikan, membersihkan, menyimpan, dan menganalisis data. Dengan adanya BI, data dapat diubah menjadi knowledge dan dapat membantu dalam mengambil keputusan yang cepat, akurat, dan berbasis fakta. Selanjutnya ada dimensi data. Dimensi data itu meliputi 3V, yaitu volume, jumlah data, kemudian ada velocity, kecepatan aliran data, yang ketiga yaitu ada variety atau bentuk data. Nah, bentuk data sendiri itu ada 3, yaitu terstruktur, tidak terstruktur, dan semi terstruktur. Selanjutnya ada pentingnya analitik. Menurut Bain and Company, analitik ini merupakan suatu aspek yang penting karena dengan adanya analitik dapat meningkatkan kemungkinan sebesar 2 kali lipat sehingga perusahaan bisa berada di peringkat atas dengan performa finansial industrinya. Yang kedua, dengan adanya analitik dapat meningkatkan kemampuan 5 kali lipat lebih cepat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, dengan memiliki kemampuan analitik dapat 3 kali lipat lebih efektif mengeksekusi strategi bisnis. Selanjutnya, the data analytic and judge. Menurut penelitian Forrester, data merupakan aset strategis yang nilainya sebanding dengan aset fisik seperti properti, dan peralatan. Namun, masih banyak bisnis atau organisasi yang belum mampu mengelola dan memanfaatkan data secara optimal. Hasil Tindak Economist Intelligence Unit mengungkapkan bahwa 58% perusahaan berencana meningkatkan investasi pada big data. 54% mulai meninggalkan keputusan berbasis intuisi dan beralih ke data-driven dan decision making. Tantangan utama bukan hanya volume data, tetapi juga velocity and kualitas data. Dengan adanya analitik dapat membantu perusahaan yang awalnya berpacu pada intuisi menjadi keputusan berbasis fakta dengan data real-time perusahaan. Selanjutnya tantangan analitik. Nah, tantangan yang menjadi masalah utama atau tantangan saat ini yaitu pengembangan analitik, kurangnya tenaga ahli data atau data scientist. McKinsey memperkirakan di Amerika Serikat akan ada kekurangan 140.000 hingga 190.000 orang dengan kemampuan analitik dalam mendalam pada tahun 2018 serta 1,5 juta manajer yang tidak cukup terampil dalam mengelola data. Hal tersebut akan berdampak pada organisasi karena tidak mampu memanfaatkan potensi big data dengan baik. Selanjutnya ada strategi analitik. Yang pertama, desain arsitektur data yang mendukung reporting, predictive modeling, dan self-service BI. Yang kedua, pengembangan data governance untuk menjamin kualitas dan konsistensi data. Yang ketiga, pembangunan analitik sandbox dan data hub untuk eksplorasi mandiri dan penggunaan bisnis. Selanjutnya, perbedaan antara data dan informasi. Data merupakan bahan mentah yang masih acak, tidak terstruktur, dan belum memiliki makna. Sedangkan informasi merupakan data yang telah diolah menjadi data terstruktur dan disusun serta dikontekstualisasi agar bisa digunakan oleh perusahaan karena sudah mengandung knowledge
pengetahuan sehingga dapat mendukung eee, manajer atau stakeholder dalam pengambilan keputusan bisnis. Nah, Sherman sendiri mengilustrasikan atau menganalogikan hal ini sama dengan makanan. Data itu ibarat kata bahan atau sayur, ayam, dan beras. Sedangkan informasi itu diilustrasikan sebagai sup, yaitu hasil dari olahan bahan tadi, sayur, ayam, dan beras. Sedangkan knowledge sendiri itu diilustrasikan sebagai konsumsi atau hal yang dapat kita gunakan. Kemudian peran BI. BI sendiri berfungsi untuk mengubah data menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti atau actionable information melalui proses integrasi data, cleaning data, dan analisis, BI dapat membantu manajer dalam melihat gambaran bisnis secara menyeluruh. Adapun 5 prinsip utama dalam kualitas data mencakup 5C, yaitu clean, yaitu data bebas dari kesalahan atau error, missing value, dan duplikasi data. Kedua, konsisten, data tidak ada jadi tidak ada versi data yang bertentangan antar departemen. Yang ketiga ada conformat, yaitu data memiliki definisi dan dimensi yang serakam di seluruh organisasi. Yang keempat ada current, data mutakhir sesuai dengan kebutuhan waktu analisis. Yang kelima ada komprehensif, data mencakup semua data penting dari berbagai sumber. Selanjutnya ada terminologi BI, mencakup data integration, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber. Kemudian ada data warehousing, yaitu penyimpanan data. Kemudian ada business intelligence, yaitu merupakan output berupa dashboard, reporting, dan analitik. Kemudian ada terminologi BI, data integration tadi itu kan pengumpulan data dari berbagai sumber, bisa dari ETL, ELT, IEA, atau SOA, ILL, dan data visualisasi. Kemudian ada data profiling, data quality, metadata MQT, MTM. Sedangkan untuk data warehousing sendiri meliputi BI, data integration, data warehouse, data mart, OLAP Cube, ODS, tracking. Dan untuk BI sendiri meliputi reporting, dashboard, data discovery, data visualization, analitik, OLAP, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada chapter 2, Justifying BI. Building the business and technical case. Pentingnya justifikasi sebelum memulai proyek BI, banyak proyek BI gagal karena kurangnya dasar bisnis dan ekspektasi yang kurang realistis. Oleh karena itu, tim BI membangun business case dan technical case yang menjelaskan tujuan, manfaat, pengguna, serta ruang lingkup proyek. Hal ini diperlukan dukungan sponsor bisnis dan keterlibatan stakeholder untuk memastikan keberhasilan proyek. Justifikasi BI membantu menetapkan anggaran, jadwal, dan ekspektasi yang jelas sehingga proyek berjalan terarah dan berkelanjutan. Adapun teknologi and product shortlist yaitu dapat dilihat pada workflow berikut. Meliputi gather process requirement, kemudian ada eh, 3 aktivitas yaitu business requirement, functional requirement, technical requirement. Kemudian ada dilanjutkan listable success and value criteria, ada select short list of product yaitu menyeleksi list produk. Kemudian ada conduct conduct product review. Hasil dari seleksi list produk tersebut akan dianalisis lebih lanjut dan direview. Kemudian ada score and rank produk. Kemudian dari hasil review produk tadi pada tahap sebelumnya akan diberikan skor atau rank sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian review result and select produk. Kemudian mereview hasil dari pemberian nilai skor dan rank pada produk. Kemudian ada negotiate pricing, melakukan negosiasi harga. Kemudian ada accurate produk yang terakhir. Kemudian chapter 3 ada defining requirement, business, data, and quality.
Business Data and Quality. Pentingnya pendefinisian kebutuhan sebagai fondasi keberhasilan proyek BI, tim harus memahami kebutuhan bisnis, data, dan kualitas melalui kolaborasi aktif dengan user. Kebutuhan bisnis mencakup tujuan dan informasi yang dibutuhkan, kebutuhan data yang berfokus pada sumber dan integrasi data, serta kebutuhan kualitas yang memastikan akurasi serta konsistensi data. Adapun komunikasi yang baik antar tim dan tim IT sangat memiliki peran yang penting agar sistem dapat dibangun sesuai dengan kebutuhan user. Dengan dokumentasi yang jelas, proyek BI dapat berjalan terarah dan menghasilkan informasi yang berkualitas. Berikut adalah diagram flow requirement. Ada business requirement, yang meliputi 4 tahapan, yaitu data requirement, functional requirement, technical requirement, dan regulatory and compliance requirement. Berikut adalah rincian dari tahapan requirement yang telah dijelaskan secara umum pada diagram sebelumnya. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh saya, yaitu pada bab keempat, yaitu arsitektur introduction. Nah, jadi pada kerangka arsitektur tuh bab ini tuh menekankan pentingnya memiliki kerangka arsitektur yang terencana dalam pengembangan sistem BI. Rick Sherman mengibaratkan perancangan BI seperti membangun rumah tanpa cetak biru atau blueprint yang jelas, hasilnya akan acak-acakan, sulit dipelihara, dan mahal untuk dikembangkan. Jadi banyak perusahaan yang terjebak pada kondisi ini, memiliki sistem BI dan database yang berdiri sendiri atau silo tanpa integrasi yang baik, sehingga pengguna bisnis harus berpindah antar sistem dan data seringkali tidak konsisten. Nah, selanjutnya ada kategori arsitektur teknis BI. Yang pertama tuh ada data research, jadi berkaitan dari sumber data. Selanjutnya ada data integration. Selanjutnya lagi ada data warehouse dan BI data. Nah, outputnya itu yaitu business intelligence atau kecerdasan bisnis. Nah, jadi pada kerangka arsitektur BI itu terdapat 4 lapisan utama kerangkanya, yaitu yang pertama ada information architecture, yaitu mendefinisikan apa, siapa, di mana, dan mengapa dari sistem BI, proses bisnis apa yang didukung, siapa penggunanya, di mana data berada, dan mengapa sistem BI dibangun. Arsitektur ini tuh menjadi konteks bisnis yang memastikan BI relevan dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua ada data arsitektur. Jadi data arsitektur tuh berfokus pada bagaimana data didefinisikan, diintegrasikan, ditransformasi, disimpan, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan analitik. Konsep Enterprise Data Warehouse atau EDW dijelaskan sebagai pusat utama untuk mengkonsolidasikan data dari berbagai sistem of record atau SOR agar data menjadi konsisten, bersih, dan mudah dianalisis. Sherman juga menjelaskan evolusi EDW menjadi sistem yang lebih kompleks atau data warehousing yang melibatkan berbagai data store seperti ODS, data mart, OLAP, Cube, dan MDM. Ada selanjutnya teknikal arsitektur yang ketiga, yaitu menjabarkan teknologi yang digunakan untuk membangun dan mendukung solusi BI. Mencakup seluruh siklus hidupnya, desain, pengembangan, pengujian, implementasi, dan pemeliharaan. Lapisan ini terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, BI dan analitik, data warehouse, data integration, dan data research. Nah, selanjutnya ada produk arsitektur yang berkaitan dengan pemilihan perangkat dan alat BI yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan kemampuan pengguna. Pemilihan produk ini tidak boleh hanya berdasarkan tren atau fitur terbanyak, melainkan kesesuaian dengan gaya analisis keterampilan pengguna bisnis. Selanjutnya, jadi inti dari bab 4 ini tuh
adalah bahwa arsitektur BI yang baik harus dirancang secara strategis, bukan terbentuk secara kebetulan. Tanpa blueprint yang matang, organisasi akan terus membangun silo data yang sulit diintegrasikan dan menghabiskan banyak sumber daya. Sebaiknya, dengan kerangka arsitektur yang kuat, mencakup informasi, data, teknis, dan produk perusahaan, dapat menciptakan lingkungan BI yang fleksibel, terukur, aman, dan mampu memberikan nilai bisnis jangka panjang. Selanjutnya pada bab 5 yaitu membahas tentang information architecture. Jadi arsitektur informasi, bab ini tuh menjelaskan peran penting information architecture sebagai kerangka dasar dalam sistem BI untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bernilai bagi bisnis. Tanpa arsitektur informasi yang terencana, perusahaan akan terjebak dalam silo data yang terpisah-pisah dan sulit untuk dianalisis. Jadi tujuan utama arsitektur ini adalah memastikan bahwa seluruh data yang tersebar, baik internal maupun eksternal, dapat diintegrasikan, dibersihkan, dan disajikan secara konsisten untuk mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya ada Data Integration Framework atau disingkat jadi DIF, yaitu kombinasi arsitektur, proses, standar, alat, dan sumber daya manusia yang digunakan untuk mentransformasi data menjadi informasi yang konsisten, conformant, komprehensif, clean, dan current. Jadi terdapat 5 prinsip utama kualitas data. Yang pertama, data preparation, yaitu proses mengumpulkan, memformat, mengkonversi, memvalidasi, dan membersihkan data dari berbagai sumber sebelum disimpan di data warehouse. Yang kedua ada data fencing, yaitu tahap setelah data preparation yang menyiapkan data dari DW menjadi informasi siap pakai dalam bentuk data mart atau OLAP cube agar mudah dipahami pengguna bisnis. Yang ketiga ada BI dan analitik, yaitu lapisan yang mengubah data menjadi insight melalui laporan, dashboard, dan analisis virtual. Nah, transformasi data sebaiknya dilakukan sekali di akhir agar hasilnya konsisten dan dapat digunakan berulang. Yang keempat ada data management, yaitu mencakup kebijakan dan standar untuk mengelola data secara terstruktur melalui proses seperti data governance, data modeling, dan data profiling. Yang kelima ada metadata management, yaitu pengolahan data tentang data. Misalnya definisi data, asal data, dan transformasi data agar alur data dapat ditelusuri atau linear analysis dan perubahan bisa dikontrol. Jadi ini ada arsitektur dan informasi div. Dapat dilihat ada data preparation, lalu ada enterprise data warehouse DW, lalu ada data franchising atau dan data integration, lalu ada data martnya juga, lalu ada BI dan analitik, lalu hasilnya, outputnya. Nah, selanjutnya ada 2 macam yaitu operational BI atau operational business intelligence yang berfokus pada pelaporan dan analisis data operasional secara real time yang berasal langsung dari aplikasi bisnis. Ciri lainnya antara lain data diambil langsung dari sistem operasional seperti ERP, CRM, atau sistem transaksi lainnya. Tujuannya adalah mendukung keputusan harian dan operasional. Keunggulannya adalah kecepatan dan kemutahiran data karena laporan dapat dihasilkan secara real time. Yang kedua ada analytical BI. Analytical Business Intelligence atau Analytical BI menggunakan data yang telah diintegrasikan, dibersihkan, dan disimpan dalam data warehouse. Ciri-cirinya, data berasal dari berbagai sumber aplikasi, kemudian diolah agar konsisten, konform, komprehensif, bersih, dan mutakhir atau 5C. Tujuannya adalah untuk analisis strategis dan pengambilan keputusan jangka menengah hingga panjang. Biasanya digunakan oleh manajer, analisis bisnis, atau pimpinan untuk mendapatkan wawasan strategis. Nah, jadi hubungan keduanya, hubungan operasional BI dan analitik BI, menurut Rick Sherman menekankan bahwa operasional BI dan analytical BI tidak boleh dipisahkan secara kaku. Keduanya sebaiknya digabung dalam satu arsitektur informasi terpadu agar pengguna bisnis dapat mengakses data secara konsisten, baik data operasional real time maupun data analitik historis. Yang kedua, organisasi bisa menghindari duplikasi sistem dan
konsistensi data. Yang ketiga, BI menjadi satu lingkungan terintegrasi yang mendukung kebutuhan operasional sekaligus strategis. Sehingga pengguna tidak perlu tidak perlu tahu data berasal dari mana. Mereka hanya fokus pada insight yang dihasilkan. Jadi inti dari bab 7 ini tuh bab 5 itu untuk menegaskan bahwa informasi arsitektur adalah kerangka yang menyatukan strategi bisnis, kebutuhan pengguna, dan struktur data agar BI benar-benar memberikan wawasan yang relevan, akurat, dan bermanfaat bagi pengambil keputusan di seluruh organisasi. Selanjutnya ada chapter 6 yaitu data arsitektur. Jadi ada arsitektur data. Bab ini itu membahas bagaimana arsitektur data menjadi fondasi utama dalam sistem BI. Arsitektur data mendefinisikan bagaimana data dikumpulkan, diintegrasi, disimpan, dan disajikan agar dapat memenuhi kebutuhan analitik dan mendukung keputusan bisnis. Tujuannya adalah menciptakan data yang clean, current, komprehensif, dan konsisten atau 4C. Arsitektur ini juga menjadi panduan untuk tata kelola data, keamanan data, serta dukungan terhadap aktivitas BI dan data warehouse. Jadi pada bab ini tuh diceritakan sejarah arsitektur data. Jadi Rick Sherman memaparkan sejarah evolusi arsitektur data dari laporan manual atau Green Bar Report menuju data warehouse atau DW pada tahun 1980-an. Kemudian data mart pada tahun 1990-an awalnya data warehouse itu bersifat terpusat atau enterprise data warehouse untuk menyediakan single version of the truth. Namun, proyek besar ini sering gagal karena terlalu kompleks dan lambat. Sebagai alternatif, muncul independent data marts yang lebih cepat dibangun, tetapi menciptakan data silo yang tidak konsisten antar departemen. Hal ini melahirkan kebutuhan akan arsitektur terintegrasi seperti hub and spoke, di mana data warehouse menjadi pusat atau hub yang menyalurkan data ke data mart atau spokes untuk analisis bisnis. Selanjutnya ada analytical data arsitektur atau disingkat ADA. ADA itu adalah kerangka arsitektur modern untuk mendukung BI dan analitik dengan cara yang lebih terintegrasi, efisien, dan fleksibel. ADA merupakan hasil evolusi dari berbagai praktik terbaik data warehousing sebelumnya. Seperti Enterprise Data Warehouse atau EDW, Data Mart, Hub, and Spoke arsitektur. Yaitu selanjutnya terdapat 3 lapisan utama ADA. Yang pertama ada System of Record atau SOR, yaitu lapisan yang bertugas mengintegrasikan data agar menjadi 5C. Lalu ada System of Integration SOI. SOI. Yang pertama System of Record itu selanjutnya ada System of Integration SOI, yaitu bertugas mengintegrasikan data agar menjadi 5C. Kalau yang SOR itu sumber data utama di tempat data dibuat, diperbarui, dan disimpan. Nah, yang ketiga ada System of Analytics atau SOA. SOA itu lapisan yang menyediakan data terintegrasi dan siap pakai untuk analisis bisnis melalui data mart, OLAP Cube, dashboard, atau alat BI lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan data yang digunakan dalam analisis bisnis memiliki kualitas yang tinggi, konsisten antar departemen, dan mudah diakses oleh pengguna. Dengan pendekatan ini, organisasi dapat menggabungkan berbagai sumber data baik terstruktur maupun tidak terstruktur dalam satu sistem analitik terpadu untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan cepat. Jadi ini ada gambar diagram arsitektur ADA, dan ada SOR, System of Record, ada System of Integration, ada System of Analytics, dan ada BI. Inti dari bab ini menegaskan bahwa data arsitektur adalah rancangan menyeluruh yang menghubungkan sumber data, integrasi, dan analisis. Tanpa arsitektur yang baik, sistem BI hanya akan menjadi kumpulan data silo yang tidak efisien dan tidak mendukung keputusan bisnis secara strategis. Baik, selanjutnya untuk chapter 7 akan dibacakan oleh saya, Destasena Bagus Saputra dengan NIM akhir 0035. Untuk chapter 7 ini kita akan membahas tentang teknologi and product architecture. Next.
Jadi kalau sebelumnya pada di Capture 6 tadi membahas tentang data arsitektur, di Capture 7 ini kita akan mengetahui teknologi apa yang akan digunakan untuk pemrosesan dalam BI ini. Yang dimana kita lihat dulu awal mula perkembangan teknologi untuk BI, khususnya untuk di dalam produk arsitektur ini. Yang dimana pada tahun 1980-an perusahaan-perusahaan masih mengelola sebuah gudang data, masih menggunakan database relasional yang cenderung masih tergolong tidak terupdate ataupun terlalu berkembang. Yang dimana pengelolaan gudang ini digunakan untuk membuat sebuah laporan manajemen keuangan. Namun sering berkembangnya waktu, industri ini selalu menciptakan teknologi yang selalu berkembang, seperti business intelligence, data mart, dan juga ada dimensional model. Inovasi ini akan meningkatkan kemampuan perusahaan agar bisa menganalisis ataupun melihat bagaimana perkembangan kemajuan perusahaannya. Sehingga kalau kita lihat di sini, dalam perkembangan teknologi ada 3 macam garis besar yang akan selalu berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Yang pertama ada teknologi platform, yang dimana teknologi platform ini merupakan adalah infrastruktur pendukung dalam mengambil keputusan bisnis di sebuah perusahaan. Contohnya dalam aplikasinya ada seperti web, cloud, maupun perangkat mobile yang dimana digunakan untuk memungkinkan akses data secara luas dan juga fleksibel. Selanjutnya yang kedua ada enterprise application yang dimana hal ini digunakan untuk menghubungkan proses bisnis dengan data serta mengambil keputusan bisnis berbasis informasi. Contohnya seperti ERP, CRM, dan juga BI yang sudah ada di saat ini sedang berkembang. Kemudian yang ketiga adalah yang selalu berkembang juga dengan teknologi, yaitu ada database. Pada awalnya dalam sebuah database perusahaan masih hanya berdasar relasional database saja. Namun sekarang yang sudah menuju data warehouse yang lebih kompleks serta banyak sekali yang seperti NoSQL, in-memory database, real-time analytics yang selalu berkembang, database-database yang dibutuhkan di era kemajuan seperti ini. Next. Dan selanjutnya untuk teknologi arsitektur apa aja sih yang bisa digunakan dalam perkembangan teknologi ini? Yakni dalam teknologi arsitektur pada business intelligence dibangun dari 4 lapisan, yaitu lapisan yang pertama business intelligence dan analytics, yang kedua ada information access dan data integration, yang ketiga ada data warehousing, dan yang keempat ada data source. Yang dimana pada yang pertama itu business intelligence analytics ini merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan data yang akan dilakukan pemrosesan. Kemudian yang kedua ada information access ini digunakan untuk mengumpulkan, menggabungkan, serta mentransformasi data agar lebih mudah diakses. Kemudian yang ketiga ada data warehousing, yang dimana merupakan tempat penyimpanan data yang terintegrasi untuk siap digunakan agar bisa dianalisis menggunakan BI. Dan yang keempat, yaitu ada data source, yang merupakan sumber data mentah yang berasal dari berbagai sistem di perusahaan itu. Yang dimana keempat aspek tersebut harus selalu berkembang tanpa menimbulkan resiko-resiko silau data maupun aplikasi untuk menekan biaya yang tinggi, produktivitas rendah, serta informasi yang tidak konsisten. Next. Selanjutnya produk-produk teknologi apa saja sih yang ada yang bisa digunakan pada saat ini yang selalu berkembang. Jadi dalam proses BI ini masing-masing kebutuhan bisnis itu memiliki aplikasi maupun metode-metode yang berbeda-beda. Jadi dengan banyaknya kebutuhan bisnis yang ada, maka produk-produk yang bisa dihasilkan atau yang akan digunakan pun akan bermacam-macam. Di sini kurang lebih ada 11 aspek produk-produk dari BI itu sendiri. Yang pertama ada reporting alerts, yang dimana reporting alerts ini digunakan dalam sebuah BI untuk menyediakan laporan dalam format tetap, juga untuk menampilkan data penting yang bisa dikirim secara otomatis kepada pengguna. Kemudian ada ad hoc analysis, yang dimana produk ini digunakan untuk memungkinkan pebisnis membuat laporan ataupun analisis sendiri. Kemudian yang ketiga ada dashboard and scorecards, yang dimana produk ini digunakan
bisa untuk menampilkan ringkasan visual kerja organisasi dalam satu layar menggunakan grafik dan indikator utama yang dikenal dengan KPI. Yang keempat ada OLAP analisis. Produk ini digunakan untuk menganalisis dan multidimensi pada kemungkinan pengguna ketika sedang melakukan eksplorasi ataupun kombinasi dimensi ukuran secara interaktif. Yang kelima, produk kelima itu ada spreadsheet integration. Produk ini digunakan untuk menghubungkan hasil analisis BI dengan ke spreadsheet secara langsung agar pengguna dapat memanipulasi dan menganalisis data secara format yang familiar. Yang keenam ada predictive analysis, yang dimana produk ini merupakan produk untuk menganalisis analisis statistik dan juga model prediktif. Kemudian yang ketujuh ada data discovery. Produk ini digunakan untuk pengguna yang ingin menemukan pola ataupun wawasan baru berdasarkan antarmuka visual interaktif tanpa perlu pemodelan data yang kompleks. Kemudian yang ke-8 ada big data analysis, merupakan data digunakan untuk menganalisis data yang tidak terstruktur dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian yang 9 ada BI search, di mana dalam BI search ini kita bisa ataupun pengguna bisa melakukan pencarian data bisnis secara intuitif, layaknya seperti machine learning. Kemudian yang ke-10 ada mobile BI. Mobile BI ini digunakan untuk menyediakan akses analisis dan juga visualisasi data melalui perangkat seluler. Jadi bisa digunakan dalam platform mobile. Kemudian yang ke-11 yang terakhir itu ada Cloud BI, di mana Cloud BI ini menyediakan layanan dan juga analisis BI melalui infrastruktur berbasis cloud, sehingga memungkinkan skalabilitas dan juga akses tanpa perlu adanya instansi lokal. Next. Dengan sekian banyaknya produk dan teknologi yang telah disampaikan tadi, tetap harus ada tolak ukur ataupun evaluasi dari setiap teknologi dan juga produk yang selalu berkembang. Maka dari itu, berdasarkan buku ini, ada 7 aspek yang harus dipenuhi untuk mengetahui kriteria apakah produk ataupun teknologi itu bisa digunakan dan memenuhi evaluasi layak digunakan dalam BI. Yang pertama ada gather dan prioritas requirement, di mana di sini akan dilakukan pengujian evaluasi dari hal mengumpulkan data dan kualitas data apakah sesuai dengan kebutuhan bisnis, serta harus dipertimbangkan dengan volume dan juga frekuensi data yang ada. Kemudian evaluasi yang kedua bisa digunakan itu adalah establish success and value criteria, di mana evaluasi ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dengan data-data, apakah data tersebut ada, dan jika ada itu sebaiknya dilakukan teknik ataupun pemrosesan seperti apa, serta juga bisa digunakan untuk menilai sebuah produk secara objektif. Kemudian yang ketiga, ada select shortlist of product candidates. Di sini digunakan evaluasi untuk menyusun daftar singkat 3 hingga 5 produk BI yang paling terbaik dari berbagai vendor. Bisa salah satu contoh kasusnya seperti itu. Kemudian yang keempat, conduct product reviews, merupakan sebuah evaluasi dari pengujian demo aplikasi dengan data-data perusahaan agar bisa melakukan prediksi atau rancangan dari produk-produk yang akan di launching. Jadi akan melihat perkiraan apakah produk yang akan teknologi produk yang digunakan itu bisa sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian yang kelima ada score and rank products, yang dimana di sini dilakukan pengevaluasian yaitu memberikan nilai dan juga peringkat kepada produk berdasarkan kriteria serta klasifikasi yang telah ditentukan. Dan yang keenam ada review results and select products, merupakan evaluasi penilaian dan cara memilih produk yang terbaik secara objektif meskipun ada sedikit subjektivitas. Jadi akan dilibatkan subjektivitas dari perusahaan kita berdasarkan dari teknologi yang sepenuhnya digunakan. Kemudian yang ketujuh ada hassle with product vendors overprice, dilakukan evaluasi negosiasi harga dengan vendor untuk mendapatkan kesepakatan terbaik dari produk teknologi yang akan dipilih. Jadi evaluasi ini bisa digunakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan BI yang ada di perusahaan dengan kebutuhan perusahaan yang berbagai macam, pastinya perlu dipertimbangkan produk-produk yang tetap up to date dan juga bisa bermanfaat bagi perusahaan tersebut dengan bisa menekan biaya cost yang lebih rendah.
Next. Selanjutnya untuk yang chapter 8 akan membahas tentang foundational data modeling. Next. Jadi apa itu sih data modeling? Data modeling merupakan ciptaan model data yang baik sebagai dasar dalam pengembangan aplikasi maupun dalam data warehousing yang bernilai bisnis tinggi. Pemodelan yang efektif adalah pemodelan yang dapat diubah menjadi aset informasi yang konsisten, komprehensif, serta mutakhir melalui transformasi dari sistem operasional ke data warehouse. Di mana pada pembahasan di chapter ini akan dibahas tentang entity relationship atau ER modeling serta membangun model cara membangun model dalam sebuah model data operasional. Yang dimana pada intinya kita akan melihat bagaimana sih dimensional modeling bisa menjadi inti dalam BI dan juga data warehouse. Next. Kita melihat dulu untuk 3 tingkatan dalam data model. Tingkatan yang pertama ada yaitu conceptual data modeling, yang dimana conceptual data modeling merupakan representasi terstruktur dari data yang dibutuhkan untuk mendukung proses bisnisnya, seperti mencatat peristiwa bisnis, memantau kinerja, serta memperhatikan alur pemrosesan ataupun karakteristik dari perusahaan tanpa adanya kendala ataupun agar lebih mudah dipahami. Di mana model ini digunakan untuk memungkinkan pengguna melihat data secara menyeluruh seperti data penjualan, data biaya pengeluaran, serta produk-produk yang akan digunakan. Kemudian ada fondasi data model yang kedua, yaitu ada logical data model, yang merupakan logical data model ini merupakan rancangan dari aplikasi BI yang digunakan untuk menambahkan detail dari kebutuhan bisnis serta mendukung sistem serta persyaratan data yang terkait. Dan yang ketiga ada physical data model, merupakan pemahaman, karakteristik, dan performa sistem database yang akan digunakan nantinya, termasuk seperti kolom, kemudian relasi dalam database management system atau DBMS-nya, serta tabel-tabel yang akan dibuat dalam data modelingnya nanti. Next. Kemudian konsepnya yang harus dipahami juga itu tentang data modeling workflow. Di mana dari tiga level data modeling yang sebelum disampaikan tadi, ada tahapan workflow yang secara runtut digunakan dari kebutuhan bisnis hingga implementasi fisik database. Tingkatnya dibagi menjadi 5, yang dimana 5 tingkatan ini terhubung langsung dengan tiga level yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Untuk yang pertama terkait develop conceptual data model itu merupakan ada 2 tahapan, yaitu gather requirements dan juga business rules. Yang dimana di sini akan dilihat bagaimana sih kebutuhan bisnis yang akan digunakan ataupun bisnis tersebut akan membantu dalam hal bidang apa, seperti mungkin bisa untuk mengidentifikasikan kebutuhan pengguna penjualan ataupun untuk sebuah pelanggan sesuatu yang jelas di mana perlu dilihat requirement dari bisnisnya. Kemudian perlu juga dalam develop konseptual data model ini ditentukan business rules-nya agar bisnis tersebut bisa berjalan dengan baik, tidak terlalu bebas. Kemudian pada tahap yang kedua tentang create logical data model ini akan ada 2 tahapan, yaitu ada create application dan data modeling. Di create logical data model ini, tahap pengumpulan pesertaan bisnis itu akan menjadi peran penting dalam pengumpulan data yang konseptual, melihat dari entitas yang ada serta hubungan dalam sebuah data model. Di sini akan dibuat spesifikasi aplikasi, yang dimana aplikasi ini akan dibuat untuk hasil dari pengembangan kode aplikasi serta data modeling yang dimiliki. Kemudian tahapan yang ketiga itu desain physical data model ini akan ada 2 tahapan, akan ada 3 tahapan seperti
penambahan partitioning, indexing, dan juga table space. Yang dimana 38 ini merupakan untuk menguji hasil kinerja dari model yang sudah dibuat, apakah bisa menghasilkan model yang optimal dan bisa diterapkan pada aplikasi yang sudah disiapkan. Setelah lulus dari desain physical data model ini, akan menjadi sebuah database yang rapi dan juga bisa digunakan secara berkala. Next. Kemudian dalam foundational data modeling ini ada 3 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada IR modeling, di mana IR modeling ini adalah teknik untuk menggambarkan entitas, atribut, maupun hubungan antar entitas dalam sebuah sistem secara konseptual. IR modeling ini merupakan persyaratan bisnis, suatu persyaratan bisnis dan persyaratan data yang akan dikumpulkan agar bisnis ini bisa dijalankan dengan lebih mudah. Serta aturan-aturan bisnis juga bisa ditentukan dengan jelas. Kemudian yang kedua ada normalization. Normalization merupakan proses menyusun tabel dan juga relasi agar tidak terjadi redundan ataupun penggunaan datanya secara berulang. Serta menjaga agar konsistensi datanya itu bisa terintegritas. Tanpa adanya normalization ini bisa mengakibatkan data yang tidak konsisten, sulit diperbarui, yang akan menimbulkan konflik dalam pengelolaan datanya. Kemudian yang terakhir yaitu ada 3NF atau Third Normal Form, merupakan tahap ketiga dalam normalisasi yang memastikan setiap atribut itu bergantung pada kunci utamanya saja, bukan pada atribut lain, sehingga struktur data ini bisa lebih efisien dan terhindar dari anomali. Jadi mengapa 3 ini harus dipelajari? Karena dalam sebuah pengolahan data modeling ini, hubungan entitas itu harus sangat diperhatikan agar bisa menghasilkan data modeling yang bersih. Entitas di sini tidak hanya, entitas di sini hanya memiliki atribut yang terkait dengan entitas itu sendiri. Dengan membuat hubungan antar entitas ini akan mempermudah pendefinisian data, penghubungan data, serta saling ketergantungan data agar lebih jelas dan teridentifikasi. Model data yang dibuat ini, model data yang dibuat lebih jelas akan lebih fleksibel dan mudah untuk dipelihara ataupun dijaga dalam sebuah data warehouse. Next. Selanjutnya chapter yang ke-9 itu tentang chapter yang ke-9 ada tentang dimensional data modeling. Next. Dimensional data modeling merupakan teknik desain logis seperti halnya IR tadi, namun lebih cocok digunakan biasanya pada business intelligence dan data warehousing. Pendekatan ini biasanya digunakan dalam suatu proses bisnis untuk mengatur data secara logis dalam hal mendukung pelaporan, query, maupun analisis. Tujuan utamanya adalah memudahkan akses informasi bagi pengambilan keputusan bisnis. Konsep utama dalam dimensional modeling ini ada 2, yaitu facts dan dimension, yang masing-masing menjelaskan data terstruktur, konteks, serta karakteristik dari informasi. Model ini mempertimbangkan tingkat detail seperti grain atau granularity agar dapat disusun dalam berbagai bentuk skema. Contoh skema seperti skema star, snowflake skema, ataupun beberapa skema yang lain. Tergantung dari kebutuhan analisis dan juga jenis BI tools yang akan digunakan. Selain itu, model ini juga mencakup elemen tambahan seperti dimensi waktu, dimensi turunan, serta tabel fakta gabungan untuk analisis yang lebih kompleks. Next. Jadi apa sih perbedaan antara facts dan dimension itu sendiri? Fact atau fakta merupakan pengukuran aktivitas bisnis seperti peristiwa bisnis ataupun transaksi yang umumnya berupa angka. Sedangkan dimension merupakan entitas yang menetapkan konteks bisnis untuk ukuran fakta. Jadi merupakan bagian dari fakta, namun dimension ini biasanya lebih kompleks dan bisa digunakan perusahaan. Dimension ini maksudnya lebih sering digunakan oleh perusahaan, di mana dimensi ini bisa meliputi seperti siapa, apa, di mana, maupun mengapa dari model-model dimensi yang akan masuk di dalam sebuah perusahaan tersebut.
Lalu untuk fact ini biasanya bersifat numerik ataupun yang bernilai angka, dan biasanya untuk fact ini bisa dapat diagregasi. Sedangkan untuk dimension ini bersifat deskriptif ataupun penjelasan. Atau maksudnya biasanya untuk menjelaskan. Jadi untuk fact ini biasanya itu akan disimpan di dalam fact table yang berisi foreign key untuk dimasukkan ke dimensi yang terkait. Dan juga biasanya berisi nilai numerik ataupun angka hasil pengukuran dari bisnisnya. Sedangkan pada dimension, biasanya itu disimpan di dalam dimension table yang berisi primary key serta atribut deskriptif seperti nama produk, wilayah, dan juga kategori. Contoh kasusnya untuk fact ini adalah penjualan, pengeluaran, dan juga tingkat persediaan yang dapat dilakukan perhitungan. Kemudian selanjutnya untuk contoh dari dimensi ini ada seperti produk, geografi, pelanggan, karyawan, ataupun waktu. Next. Jadi dalam dimension ini ada hierarkinya, ada dibagi 4 tingkatan, yaitu ada yang pertama organizational structure, kemudian yang kedua ada product dan categories, yang ketiga ada geographic territories, dan yang keempat ada times. Jadi 4 hierarki ini akan dimulai yang dari paling rendah, yaitu dari time. Di mana time ini merupakan dimensi waktu yang berisikan seperti tahun, bulan, minggu maupun jam dari data-data dari waktu-waktu yang memungkinkan bisa menghasilkan tren dari data-data yang dimiliki. Data yang berkaitan dengan waktu itu masuknya ke dimension hierarchy time. Kemudian tingkatan selanjutnya ada geographic territories ataupun pengelompokan geografis wilayah, yang dimana akan dilakukan pengelompokan berdasarkan letak geografis wilayah di performa penjualannya. Misalnya contohnya seperti drill down dari penjualan nasional ke tingkat kota. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu ada naik ke tingkatan yang selanjutnya ada produk dan kategoris, yang dimana tingkatan ini merupakan hierarki ini menunjukkan bagaimana produk itu bisa dikelompokkan secara bertingkat. Dan yang terakhir ada organizational structure atau hierarki yang terakhir ini merupakan hierarki yang menggambarkan hubungan antara tingkat jabatan atas tingkat jabatan atas ataupun unit dalam sebuah organisasi. Jadi ini yang merupakan tingkatan yang teratas ataupun yang akan mengelola di dalam sebuah perusahaan. Next. Seperti yang tadi dibahas di dalam facts dan juga dimension, akan lebih diperjelas di dalam slide ini, yaitu mengenai dimension in facts table. Jadi di dimension and facts table ini merupakan tabel fakta yang dimodelkan dalam sebuah dimensi dibagi menjadi 3, yaitu transaksi, periodik, maupun akumulasi. Berdasarkan secara transaction, dimension ini tuh biasanya terjadi setiap event ataupun terjadi berdasarkan waktu perekaman itu sering terjadi. Dan untuk perubahan datanya, transaction ini itu biasanya tidak diperbarui ya, ataupun biasanya dari historical. Dan tujuan dari transaction ini adalah untuk menganalisis transaksi individual. Terus jenis fact table yang kedua yaitu ada periodic snapshot ataupun perekaman secara berkala, yang dimana dalam periodic snapshot ini datanya itu tidak diperbarui sama seperti transaction. Namun tujuannya itu biasanya untuk periodic snapshot ini adalah untuk analisis trend. Kemudian yang ketiga ada accumulating snapshot yang merupakan suatu dimension fact table yang akan terjadi biasanya itu di event-event ataupun di hasil-hasil bisnis di awal-awal ataupun di tahapan pertama. Dan ini biasanya itu selalu di-update ataupun diperbarui setiap tahapan. Tujuannya yaitu adalah untuk menganalisis waktu mulai dari proses hingga kerja. Jadi akan dilihat trennya, historinya. Next. Kemudian untuk chapter yang ke-10 yaitu mengenai business intelligence dimensional modeling. Di mana di bab ini akan membahas dimensional modeling tingkat lanjut yang sebelumnya dibahas berdasarkan pengalaman praktis di industri maupun proses bisnisnya.
Istilah ini sering digunakan untuk sebuah konsep nyata dalam sebuah pembangunan aplikasi berbasis modeling. Aspek-aspeknya seperti ada SCD ataupun slowly changing dimension, rapidly change dimension, dan juga causal dimension. Di bab ini juga akan membahas tentang peninjauan konsep lanjutan seperti snowflake skema maupun beberapa skema-skema yang lain. Tujuannya skema-skema itu adalah untuk memberikan pemahaman yang kuat tentang bagaimana pengembangan model dimensi, bagaimana penerapan secara keseluruhan. Next. Advanced Dimensional Hierarchy ini terbagi jadi 3, yaitu ada balance, range, and unbalance. Di mana balance hierarchy ini merupakan cabang awal yang memiliki jumlah level yang sama dari atas hingga bawah. Sedangkan untuk range hierarchy ini merupakan cabang yang memiliki level berbeda karena ada tingkatan level yang akan dilewati. Dan yang ketiga ada unbalanced hierarchy, merupakan struktur level yang tidak konsisten antar cabang. Bisa ada tambahan ataupun pengurangan level di beberapa bagian. Next. Kemudian tadi seperti dibahas akan membahas tentang slowly changing dimension. Dalam slowly changing dimension ini akan ada 5 tipe dari dimension tingkat lanjut ini. Yang pertama ada di type 0 merupakan fixed dimension. Fixed dimension merupakan data awalnya atau data pertahanan dari aslinya. Di mana di dalam ini merupakan bisa untuk melihat apakah data itu baik dalam kondisi peristiwa terjadi maupun kondisi sekarang, yaitu kondisi pas maupun kondisi yang saat ini. Kemudian SCD tipe yang kedua yaitu ada SCD tipe yang pertama yaitu ada override, merupakan menimpa data ataupun baris dengan data yang baru. Jadi akan dilakukan pembaruan data dari data yang lama ke data yang baru, itu merupakan tipe 1. Kemudian tipe 2 itu add new row, merupakan pembuatan baris baru untuk menilai dari data yang dimiliki. Jadi akan dibuat baris baru tergantung dari kebutuhan bisnisnya. Kemudian yang type yang ketiga yaitu ada add new attribute, yang dimana di sini digunakan untuk melacak perubahan dengan menggunakan kolom yang terpisah, namun di kolom-kolom sebelumnya atau historinya masih ada. Jadi data-data yang sebelumnya tidak ditimpa, jadi tetap ada, cuma akan ditambahkan kolom baru. Dan SCD tipe yang keempat atau yang terakhir yaitu ada history table, di mana nanti akan dibuatkan tambahan dimensi mini untuk melihat perbandingan dengan tabel yang sudah diperbarui maupun tabel yang tadi data aslinya. Jadi dari dimensi ini akan melakukan proses bisnis meskipun ada dimensi yang sama maupun seluruh proses bisnis yang memungkinkan bahwa ketika jumlah proses dimodelkan itu bisa menghasilkan dimensi yang cukup baik untuk melakukan proses bisnis. Itu saja dari saya untuk dari Nama Desa Sana Bagus Saputra. Sekian. Baik, untuk selanjutnya yaitu chapter 11 sampai dengan 13 akan dilanjutkan oleh saya, Stefanos Dadin Saputra dengan NIM akhir 0045. Jadi di chapter 11 ini memiliki judul Data Integration, Design, and Development. Next. Oke, jadi pada chapter 11, bab ini akan menekankan bahwa integrasi data atau data integration itu merupakan salah satu pekerjaan yang fundamental, atau tugas yang fundamental yang menghabiskan sebagian besar dalam proyek business intelligence. Bahkan bisa mencapai sekitar 75% dari total waktu yang dikerjakan sama proyek. Oke, jadi untuk prinsip utama di dalam desain itu untuk membangun proses integrasi data yang kuat, scalable, dan juga hemat biaya, ada beberapa prinsip utama yang harus diterapkan. Yang pertama adalah holistik, di mana holistik ini akan merancang arsitektur secara menyeluruh untuk menghindari adanya tumpang tindih dan inkonsistensi antar proyek di dalam BI atau Business Intelligence. Yang kedua adalah incremental dan juga iteratif, di mana pada prinsip utama yang ini adalah untuk membangun arsitektur secara bertahap, proyek demi proyek sambil terus sekalian belajar ya dari setiap iterasinya untuk penyempurnaan atau untuk hasil yang lebih bagus. Yang ketiga yaitu reusable atau dapat digunakan kembali,
di mana prinsip ini akan memanfaatkan kembali definisi dan juga transformasi data untuk meningkatkan produktivitas dan juga konsistensinya. Yang terakhir ada terdokumentasi dan juga dapat diaudit atau documented and auditable, di mana prinsip ini penting untuk tata kelola data, pemeliharaan, dan juga pemenuhan standar peraturan seperti Sarbanes-Oxley. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya adalah arsitektur dan juga alur kerjanya. Untuk arsitektur integrasi data, itu akan merepresentasikan alur kerja data dari berbagai sistem pencatatan atau sistem of record atau yang disingkat dengan SOR, melalui serangkaian transformasi untuk menghasilkan informasi yang 5C, yaitu ada clean, conform, comprehensive, clean, and current. Di mana alur kerja ini umumnya melalui beberapa tahapan penyimpanan data. Seperti yang pertama adalah staging, di mana staging itu merupakan area persiapan data awal dari SOR. Yang kedua ada EDW, integration schema, di mana tahapan ini merupakan tempat data dari berbagai sumber diintegrasikan. Yang ketiga ada EDW distribution schema. Pada tahap ketiga ini, data yang sudah bersih dan juga terstruktur siap untuk didistribusikan ke pengguna atau aplikasi lainnya. Yang keempat, ada data marts dan juga OLAP cubes, di mana kumpulan data yang lebih kecil dan terspesialisasi untuk kebutuhan analisis departemen tertentu. Untuk penjelasan dari masing-masingnya, yang pertama itu tadi ada staging, di mana staging area ini merupakan titik awal bagi data setelah diekstrak dari berbagai sistem pencatatan atau dari SOR tadi. Jadi tujuan utamanya adalah untuk mengurangi beban pada sistem sumber, di mana proses ekstraksi data dari sistem operasionalnya, seperti sistem penjualan atau CRM, dirancang agar secepat mungkin. Jadi data yang masuk disimpan dalam format mentah pada tahap staging ini ya, yang kemudian nanti formatnya itu bisa berupa CSV atau XML dalam tabel atau dalam sebuah database. Nantinya kondisi data di pada tahap pertama ini atau staging itu berupa data yang masih mentah, di mana masih terpisah-pisah dan juga masih kotor ya, belum dilakukan pembersihan. Dan data dari sistem penjualannya itu belum digabungkan dengan data dari sistem layanan lainnya. Dan standar formatnya pun bisa berbeda-beda antar layanannya. Yang kedua itu tadi ada EDW integration schema. Jadi setelah dilakukannya staging, itu akan masuk ke dalam tahap EDW integration schema, di mana pada tahap kedua ini itu bertujuan untuk menggabungkan dari beberapa data yang dari terpisah-pisah dari sistem pelayanan yang lainnya, kemudian digabungkan. Seperti contohnya mungkin ada data penjualan, dari sistem penjualan, terus ada sistem pemasaran, dan sistem lainnya diintegrasikan menjadi satu profil agar komprehensif. Kemudian pada tahap ini juga dilakukannya pembersihan, cleansing, dan juga conforming, di mana data yang tidak valid atau duplikat atau yang mungkin tidak lengkap akan diperbaiki atau ditandai. Kemudian pada conforming, datanya bisa distandarisasi ke dalam satu format yang sama. Misalnya ada penamaan nama provinsi, ada yang Jabar, ada yang Jawa Barat, kemudian diseragamkan menjadi lengkap seperti Jawa Barat atau sesuai yang sudah direncanakan dari awalnya. Pada tahap kedua ini, datanya itu sudah mulai terstruktur ya, terintegrasi dan juga lebih bersih. Namun strukturnya masih bisa dioptimalkan untuk proses transformasi dan juga pembaruan data. Jadi bukan untuk langsung diakses oleh pengguna atau bisnis untuk analisis selanjutnya. Yang ketiga ada EDB distribution schema, di mana pada tahap ini bertujuan untuk sebagai repositori utama yang berisi data historis yang sudah dibersihkan tadi dan juga yang sudah diintegrasi. Sehingga semua laporan juga analisis strategisnya harus berasal dari setelah melalui dari EDW distribution schema ini untuk memastikan konsistensi datanya. Jadi data yang ada di dalam tahap ketiga ini itu telah diatur dalam model dimensional atau faktor dan dimensi yang kemudian yang sangat dioptimalkan untuk query analitis dan juga siap untuk didistribusikan ke berbagai departemen atau pengaplikasiannya. Pada ketiga ini, datanya sudah dalam kondisi yang bersih, terintegrasi, dan juga terstruktur secara dimensional, dan kemudian siap untuk dianalisis. Tahap keempat yaitu ada data mart dan juga OLAP cubes, dengan tujuan utama pada tahap ini yaitu untuk
untuk menspesialisasikan datanya. Jadi contohnya dari data Mars itu kan berisi dari subset data EDW distribution schema ya, yang pada tahap ketiga itu yang relevan untuk satu fungsi bisnis tertentu, yang seperti penjualan, keuangan, atau pemasarannya. Jadi pada tahap ini nanti bisa membuat analisis lebih cepat dan juga lebih mudah pada departemen yang ditujukan tersebut. Kemudian pada data Mars juga karena ukurannya lebih kecil, jadi query-nya bisa berjalan lebih cepat. Terus pada OLAP Cube, ini merupakan salah satu struktur multidimensi data yang sudah mengagregasi dari data sebelumnya, yaitu pada tahap sebelumnya, yang kemudian akan memungkinkan untuk melakukan analisis flash on days, misalnya untuk melihat total penjualan berdasarkan produk, wilayah, dan juga waktu. Di mana kondisi data pada tahap terakhir ini yang sudah sangat terfilter dan juga telah dioptimalkan untuk kebutuhan analisis dari suatu departemen untuk pengguna bisnisnya. Next. Kemudian ada di langkah-langkah desain. Jadi untuk proses perancangan integrasi data itu dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan pemodelan. Yang pertama adalah model konseptual, di mana pada tahapan yang pertama ini kita akan membuat gambaran atau ilustrasi yang mengilustrasikan sumber dan juga target data di level aplikasi atau juga pada level database-nya. Yang kedua ada model logis, di mana model yang digunakan dari ilustrasi sebelumnya, data pertama itu akan dihasilkan model yang lebih detail, di mana mengilustrasikan sumber dan juga target di level tabel atau file. Yang ketiga ada model fisik, di mana representasi implementasi teknisnya itu bisa menggunakan komponen yang spesifik dari tools data integration yang digunakan. Kemudian ada pemetaan sumber ke target atau source to target mappings, di mana dokumen teknis yang merinci transformasi setiap kolomnya dari sumber ke target itu bisa termasuk aturan bisnis, join, dan juga agregasi. Next. Oke, selanjutnya ada di chapter 12 dengan judul chapter yaitu Data Integration Process. Next. Jadi pada bab ini atau pada chapter 12 ini itu akan membahas perbandingan antara pendekatan manual atau hand coding dengan penggunaan alat integrasi data atau data integration tools serta merinci berbagai layanan yang disediakan oleh tools-tools yang modern. Nah, jadi di hand coding ini sekarang masih sering digunakan ya, terutama untuk proyek-proyek yang skala kecil. Namun pendekatan melalui hand coding itu memiliki banyak kelemahan jangka panjangnya, seperti sulitnya pemeliharaan, terus juga kurangnya dokumentasi dan juga adanya risiko inkonsistensi. Jadi penggunaan dari tools data integration itu dianggap sebagai yang terbaik karena bisa memberikan keuntungan yang signifikan. Beberapa keuntungan jika menggunakan tools dari data integration itu yang pertama adalah produktivitas dan juga TCO yang lebih baik. Jadi meskipun memerlukan investasi di awal ya, karena ini menggunakan tools bukan hand coding, di mana mungkin membutuhkan modal awalnya ya. Jadi untuk alat-alat atau tools dari data integration ini secara signifikan nantinya akan mengurangi biaya total kepemilikan atau TCO dalam jangka yang panjang dengan mempercepat pengembangan dan juga pemeliharaan. Yang kedua adalah fungsionalitas bawaan, di mana pada keuntungan yang kedua ini tools data integration itu bisa menyediakan fitur-fitur kompleks seperti manajemen slowly changing dimension atau SCD, change data capture atau CDC, dan juga penanganan bahan. Lalu ada juga pemulihan otomatis yang mungkin sangat mahal dan juga memerlukan waktu yang lama ya jika dibuat secara manual atau hand coding. Lalu keuntungan yang ketiga jika menggunakan data integration tools adalah tata kelola dan juga dokumentasinya. Jadi pada tools ini nantinya secara otomatis akan menghasilkan dokumentasi di mana akan menyediakan analisis dampak perubahan dan juga bisa melacak dari data lineage atau silsilah datanya yang sangat penting untuk audit dan juga tata kelola data. Next. Yang selanjutnya adalah layanan inti dalam integrasi data. Jadi integrasi data yang modern itu menyediakan serangkaian atau beberapa layanan komprehensif untuk mendukung seluruh siklus hidup data. Di mana yang pertama adalah data profiling, di mana pada data profiling ini itu merupakan proses yang krusial untuk menganalisis struktur, konten, dan juga kualitas data
di sistem sebelum integrasinya dimulai. Kemudian berdasarkan riset itu banyak proyek BI atau business intelligence yang gagal karena mengabaikan langkah pertama ini, sehingga nantinya pada tahap selanjutnya itu terdapat banyak anomali data. Yang kedua ada data ingestion, di mana layanan ini adalah untuk memperbarui data target secara efisien, bisa menggunakan teknik seperti CDC yang tidak tadi dijelaskan, dan hanya mengambil mungkin data yang berubah, dan juga SCD untuk mengelola dari data history atau riwayat datanya. Kemudian ada data transformation, di mana pada data transformation ini itu untuk menerapkan aturan bisnis, yaitu salah satunya adalah mengkonversi tipe data dan juga mengubah struktur data. Misalnya dari skema operasional yang ternormalisasi bisa menjadi model dimensional di data warehouse. Kemudian ada data quality, di mana pada data quality ini untuk memberikan layanan agar membersihkan dan juga menstandarisasi, serta bisa untuk memastikan konsistensi dari data yang akan diproses nantinya. Dan juga pada data warehouse itu perlu dicatat bahwa data warehouse itu tidak menciptakan masalah kualitas data, namun hanya mengungkapkan adanya inkonsistensi yang sudah ada di antara sistem dengan sumber yang sudah terisolasi. Kemudian yang terakhir adalah proses dan juga operation management, di mana pada layanan terakhir ini itu sebagai pusat kendali untuk mengelola seluruh alur kerja, termasuk dari scheduling, penjadwalan, pemantauan, dan juga proses audit, keamanan, dan juga untuk recovery semisalnya ada kegagalan atau error. Next. Next. Oke, kemudian chapter ke-13 dengan judul Business Intelligence Application. Jadi setelah data tadi pada tahap sebelumnya itu berhasil diintegrasikan, kemudian fokusnya akan beralih ke dalam penyajian informasi melalui aplikasi dari Business Intelligence, di mana pada chapter 13 ini akan membahas bagaimana cara merancang visualisasi atau aplikasi yang efektif agar sesuai dengan kebutuhan dari user atau stakeholder. Oke, spesifikasi konten BI dan juga persona dari pengguna. Sebelum membangun aplikasi ataupun visualisasinya, tim tersebut harus membuat spesifikasi konten BI, di mana berfungsi sebagai untuk merinci tujuan dan juga sumber data, aturan bisnis dan juga audiens untuk setiap dashboard maupun laporannya. Di mana kunci keberhasilan dari konten ini adalah untuk memahami persona dari business intelligence atau segmentasi pengguna. Yang pertama, untuk spesifikasi kontennya adalah casual consumer, di mana user atau pengguna yang membutuhkan informasi yang sudah jadi dan mudah diakses, seperti dashboard dari data yang awalnya mentah. Kemudian kedua adalah analis atau di mana pengguna akan secara rutin mengeksplor atau menjelajahi data sebagai bagian inti dari pekerjaan atau hasil visualisasi yang sudah dikerjakan oleh tim tersebut. Yang ketiga adalah power user, di mana usernya secara teknis yang suka mengeksplorasi fitur-fitur tools dari BI, namun juga bisa beresiko untuk menciptakan data shadow system atau sistem data bayangan yang tidak terkelola. Yang terakhir adalah spesifikasi konten dari data scientist, di mana data scientist ini merupakan ahli statistik yang menggunakan data untuk melakukan analisis yang prediktif. Next. Kemudian yang selanjutnya adalah tata letak atau layout design. Jadi desain dari visual aplikasi BI itu sangat memengaruhi kegunaannya. Kemudian berikut adalah beberapa contoh layout dari desain yang tertulis pada buku, yaitu ada 4. Yang pertama adalah tentu saja kita harus fokus pada tujuan, di mana setiap dashboard-nya itu harus memiliki tujuan analisis yang jelas dan juga terbatas. Selanjutnya ada konsistensi, di mana konsistensi ini harus menggunakan mungkin template yang standar, tata letak, warna, dan juga navigasi di semua aplikasinya, agar user
itu atau publik bisa lebih umum atau bisa mengalami mengalami pengalaman yang familiar. Kemudian ada sederhana dan jelas, di mana pada dashboard itu harus menghindari kepadatan visual yang berlebihan. Jadi kita bisa menggunakan mungkin ada ruang kosong atau white space untuk meningkatkan keterbacaannya. Dan juga bisa menambahkan informasi yang terpenting itu di pojok kiri atas. Karena pada dasarnya kita juga membaca dari kiri kemudian baru ke kanan. Selanjutnya ada menggunakan warna dengan bijak, di mana warna yang digunakan itu harus berfungsi untuk menyampaikan informasi. Misalnya hijau itu sebagai positif, merah untuk negatif. Jadi warna-warna tersebut bisa digunakan untuk menyampaikan informasi dari data yang sudah diintegrasi tadi, dan bukan hanya warnanya itu sebagai hiasan saja. Yang terakhir adalah batasi jumlah visualisasi, di mana pada dashboard yang efektif itu mungkin maksimal visualisasinya hanya 4 atau tidak lebih dari 4, karena jika terlalu banyak visualisasi, para pembaca atau pelihat dari dashboard tersebut akan kebingungan. Oke, next. Selanjutnya adalah mencocokkan hasil dari analisis dengan jenis visualisasi. Jadi di sini pada ini adalah memilih jenis grafik yang tepat untuk menyampaikan wawasan dari data atau pengetahuan dari data yang sudah diolah agar bisa disampaikan secara efektif. Sebagai contohnya, untuk pada data perbandingan atau pada data peringkat, itu kita bisa menggunakan grafik batang atau bar chart. Kemudian untuk data dengan tujuan tren atau deret waktu, kita bisa menggunakan grafik garis atau line chart, atau juga bisa menggunakan grafik area atau area chart. Kemudian mungkin adanya kontribusi dari total keseluruhan pada data tersebut, kita bisa menggunakan diagram pie atau pie chart, atau juga bisa untuk heat map. Kemudian untuk korelasi atau hubungan bisa menggunakan scatter plot. Untuk data geografis kita menggunakan map, menggunakan peta atau map. Kemudian yang terakhir adalah untuk distribusi atau sebaran, kita bisa menggunakan visualisasi box plot ataupun histogram. Next. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reoni Indra Dayatullah dengan NIM akhir 0024. Di sini saya akan membacakan chapter selanjutnya, itu chapter 14, itu BI dan Development. BI Design dan Development. Terus untuk pertama adalah uji unit pengguna, bisnis memverifikasi data tepat, analis tepat, dan alur kerja UI, mendukung pekerjaan, dan pengguna memberikan feedback dan dari persetujuan awal. Yang kedua adalah uji integrasi pengembangan dan UAT. Pengembangan menguji aplikasi menggunakan data nyata atau produksi yang tujuannya memastikan sistem dapat menangani data nyata secara teknis dan memvalidasi ulang data, analisis, dan UI menggunakan data nyata agar pemilik bisnis memiliki keputusan yang baik. Yang ketiga adalah uji sistem dan kinerja, yaitu menguji seluruh sistem BI, database, integrasi data, aplikasi, melakukan uji beban atau stress test untuk mensimulasikan beban puncak saat ini dan 1 tahun ke depan. Next. Itu chapter 15 itu judul Advanced Analytics Overview and Background. Saat ini perusahaan dibanjiri oleh berbagai data dari pelanggan, prospek, proses bisnis, pemasukan, mitra, dan persaingan yang awal dari sistem internal, aplikasi cloud, media sosial, serta komunikasi mobile. Ledakan data ini bersama dengan teknik analisis yang semakin canggih, memberikan peluang baru bagi bisnis untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam. Secara tradisional, bisnis intelijen atau BI berfokus pada pemantauan apa yang terjadi, menganalisis penyebabnya, dan mengambil tindakan berdasarkan hasil analisis tersebut. Seiring waktu, BI telah berevolusi sehingga mampu menangani volume data yang lebih besar dan beragam. Sejalan dengan konsep 3V Big Data dalam Big Data, yaitu volume, varian, dan velocity. Awalnya BI hanya menghasilkan laporan tabel statis, namun kini berkembang dengan menjadi analisis interaktif melalui alat seperti dashboard, scorecard, OLAP, cube, pivot table, serta visualisasi data yang disesuaikan untuk berbagai kebutuhan bisnis. Next.
Nah, berikutnya itu ada 3 itu evolusi BI tradisional hingga tingkat lanjut. Perusahaan saat ini berbagi data dalam jumlah besar atau di-log mengenai pelanggan, proses bisnis, pesaing dari berbagai sumber termasuk sistem internal tradisional, aplikasi cloud, media sosial, dan komunikasi seluler bertumbuh. Seperti yang tadi dibilang 3V itu volume, varian, dan velocity. Yang kedua adalah jendela menuju masa depan. Karena perubahan bisnis yang cepat, laporan yang telah ditentukan sebelumnya tidak selalu relevan. Analitik perlu bersifat situasional, mampu merespon perubahan bisnis yang cepat untuk memprediksi peristiwa di masa depan, misal perilaku pelanggan, deteksi penipu, atau wabah penyakit. Dan untuk menentukan tindakan yang terbaik. Itu penting. Yang ketiga adalah pentingnya data historis. Ada kesalahpahaman bahwa analitik prediksi membebaskan perusahaan dari kebutuhan untuk menangkap, mengintegrasi, dan membersihkan data historis dengan meningkatkan kebutuhan 3V, yaitu tadi volume, varian, dan velocity. Dalam analitik tingkat lanjut, kebutuhan untuk integrasi data justru meningkat secara signifikan, bukan berkurang. Next. Itu ada 7 task development dan isi model. Yang pertama adalah penetapan ruang lingkup dan definisi proyek. Yang kedua, eksplorasi dan profil data. Yang ketiga, pengumpulan, pembersihan, dan integrasi data. Yang keempat adalah membangun model prediktif. Yang kelima, penggabungan analitik ke proses bisnis. Yang keenam, pemantauan model dan pengukuran hasil bisnis. Yang terakhir itu pengelolaan model. And next. Itu saja tuh analitik big data. Itu mengapa penting. Yang pertama adalah proyek big data harus selalu dimulai dengan menentukan mengapa. Itu apa tujuan dari bisnis tersebut. Yang dimana proses data akan berfokus pada teknologi. Yang kedua adalah arsitektur hibrida. Itu pendekatan terbaik adalah arsitektur hibrida yang menggabungkan platform big data seperti Hadoop dan NoSQL untuk data yang tidak terstruktur. Dengan sistem transaksional dan data warehouse yang sudah ada untuk data struktur, ini memaksimalkan investasi yang sudah ada sambil memungkinkan analisis data yang lebih beragam. Yang ketiga adalah visualisasi data. Itu sangat penting karena manusia lebih mahir mengenali pola visual daripada mengingat angka. Visual yang efektif bukan sekedar dari menarik, membantu mengubah tumpukan data menjadi wawasan yang intuitif dan mudah dipahami. Yang pertama adalah data pseudo system atau sistem bayangan. Sistem bayangan adalah kumpulan spreadsheet dari basis data custom skala kecil, misal dari Microsoft Access, yang dibuat dan dikelola oleh kelompok bisnis. Di luar yurisdiksi Departemen IT Pusat, sistem ini sering muncul ketika pengguna merasa sistem resmi IT terlalu lambat, rumit, atau tidak menyediakan data yang mereka butuhkan tepat waktu. Berikut contoh silos dari BI. Dan yang pertama adalah ilusi konsisti, yaitu meski sumber data sama, setiap departemen memproses dengan filter aturannya sendiri sehingga hasilnya tidak konsisten dan tidak akurat. Beban operasional membuat dan mengelola sistem ini menyita waktu yang mengharuskan bisa digunakan untuk pekerjaan ini. Yang ketiga adalah resiko kehilangan pengetahuan. Sistem ini sering terjadi terdokumentasi jika pengelolaan utama keluar dan pengetahuan tentang sistem ikut hilang. Untuk keenam itu melangkah melampaui sistem bayangan. Yang pertama adalah berhenti saling menyalahkan. IT dan bisnis harus mengakhiri permainan menyalahkan dan komunikasi secara terbuka untuk mengenai perlunya solusi terpadu. Yang kedua adalah renovasi, bukan penggantian total. Pendekatan terbaik adalah merenovasi sistem bayangan yang paling bermasalah, mungkin pada kategori sangat serius, daripada mencoba dan mengganti semuanya, atau replace. Yang ketiga adalah memisah logika dan presentasi. Kunci renovasi adalah
menggantikan proses integrasi yang dibangun seperti spreadsheet dengan alat integral data seperti ETL, ELT, dan data visualization yang dikelola oleh IT. Dengan memindahkan logika dan data ke sistem pusat, penggunaan bisnis dapat terus menggunakan alat yang mereka sukai seperti Excel dan untuk analisis atau front end BI. Namun dengan data yang bersih dan konsisten dan dikelola. Oke, next. Baik, di sini saya Sandi Putra Nugraha akan membacakan dari chapter 17, di mana chapter 17 ini akan membahas tentang people, process, and politics. Nah, di sini kita akan membahas aspek non-teknis ternyata seringkali menjadi tantangan besar dalam proyek business intelligence. Teknologi dianggap sebagai bagian yang mudah, sementara manusia, proses, dan politik adalah bagian yang sulit. Jadi di sini akan lebih berfokus bagaimana people itu akan berpengaruh terhadap proses BI yang akan menjadi rekomendasi hasilnya kita seperti apa. Next. Nah, di sini hubungan antara bisnis dan teknologi informasi itu seperti apa akan dibahas dalam 3 aspek. Yang pertama yaitu kesuksesan proyek BI tergantung pada hubungan yang kuat antara tim bisnis dan TI. Tim bisnis perlu berpartisipasi dalam seluruh proses, bukan hanya sebagai pelanggan yang menerima solusi dari TI. Jadi bisnis juga perlu sebagai dasar bagaimana TI itu bekerja sehingga hasilnya pun lebih maksimal. Yang kedua, penting untuk menganggap orang-orang dari unit bisnis seperti pelanggan atau mitra daripada sekedar pengguna untuk membangun hubungan yang lebih seimbang dan penuh hormat. Yang ketiga, komunikasi yang buruk adalah salah satu penyebab utama kegagalan proyek BI. Tim proyek harus menghindari jargon teknis dan memastikan adanya diskusi dua arah yang jujur, terutama ketika ada masalah atau perubahan lingkup. Oke, next. Peran dan tanggung jawabnya sendiri dibagi menjadi 2, di mana tim bisnis itu bertanggung jawab mendefinisikan konteks bisnis dari solusi BI, termasuk identifikasi peristiwa bisnis, dimensi, atribut, hierarki, metrik, dan aturan bisnis. Tim TI sendiri bertanggung jawab atas aspek teknis seperti analisis sistem sumber, pemodelan data, arsitektur, integrasi fisik data, dan desain infrastruktur. Beberapa peran seperti analisis bisnis atau sistem dapat berada di antara kedua kelompok, tergantung pada keterampilan dan struktur organisasi pada setiap perusahaan itu sendiri. Next. Membangun tim BI dan pelatihan itu juga menjadi hal yang sangat penting, di mana membangun tim BI dan pelatihan ini bisa dibagi menjadi 4 aspek yang utama. Yang pertama itu sponsor dan tata kelola proyek. Yang kedua itu manajemen proyek. Yang ketiga, tim pengembangan inti. Dan yang keempat, tim pengembangan yang lebih luas. Lalu, pelatihan sangat penting bagi tim TI dan bisnis. Pelatihan tidak hanya harus mencakup perangkat lunak spesifik, tetapi juga konsep dasar, arsitektur, dan praktik terbaik BI. Untuk kelompok bisnis, pelatihan yang disesuaikan dengan menggunakan data dan kasus penggunaan mereka sendiri jauh lebih efektif. Next. Lalu kita akan membahas tentang tata kelola data atau lebih sering disebut data governance. Tata kelola data adalah program yang berpusat pada manusia yang sangat penting untuk mengubah data menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti. Program ini menetapkan definisi, aturan, metrik, dan kebijakan yang konsisten tentang bagaimana perusahaan melakukan datanya. Kelompok bisnis, bukan TI, itu harus menjadi pendorong utama upaya tata kelola data karena ini menyangkut aset perusahaan. Dan ini dapat dibuktikan lagi bagaimana kelompok bisnis dan TI itu harus bekerja sama agar mendapatkan hasil yang maksimal karena memiliki relasi yang cukup kuat. Next.
Lalu kita masuk ke chapter 18, di mana kita akan membahas mengenai manajemen proyek. Manajemen proyek yang baik sangat penting untuk kesuksesan proyek business intelligence. Tanpa manajemen yang tepat, proyek IT cenderung terlambat, melebihi anggaran, berkualitas rendah, dan yang paling penting gagal memenuhi ekspektasi bisnis. Itu kegagalan yang utama terjadi karena penekanan proyek pada teknologi daripada kebutuhan bisnis, serta komunikasi yang buruk antara tim IT dan tim bisnis. Manajemen proyek adalah masalah semua orang dalam tim BI. Nah, ini akan kita bahas bagaimana tim BI dan tim IT seharusnya bekerja agar keduanya bisa bersinergi bersama dalam pengembangan proyek business intelligence. Next. Nah, ada 2 strategi penting dalam proyek bisnis BI. Yang pertama itu strategi bisnis mendorong program BI. Program BI harus mendorong strategi bisnis perusahaan. CIO perlu memastikan program BI yang menyeluruh ditetapkan untuk perusahaan dengan fokus pada pemberdayaan bisnis daripada teknologi. Pendekatan top to down memanfaatkan strategi bisnis yang ada dan prioritas memastikan program BI selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua itu sponsor bisnis untuk program BI. Sponsor bisnis itu merupakan strategi yang sangat penting untuk kesuksesan program BI. CFO harus sering menjadi kandidat alami karena tanggung jawab mereka atas akurasi dan transparansi informasi perusahaan. Sponsor bisnis lainnya termasuk SVP, pemasaran, penjualan, atau operasi tergantung pada industri dan struktur politik perusahaan itu sendiri. Next. Membangun tim BI dan pelatihan, kita akan bahas lagi dalam 4 aspek. Yang pertama itu identifikasi inisiatif bisnis, yaitu tentukan inisiatif bisnis strategis yang akan didukung oleh program BI. Yang kedua, prioritaskan kebutuhan, fokus pada kebutuhan bisnis terlebih dahulu, bukan kebutuhan IT-nya. Lalu yang ketiga, itu kembangkan roadmap. Buat roadmap program BI dengan jadwal rilis yang jelas. Lalu yang keempat, alokasikan sumber daya, tetapkan anggaran, tim, dan teknologi yang diperlukan. CIO biasanya mendorong pemilihan proyek untuk program BI, bekerja dengan rekan-rekan di manajemen senior untuk memastikan ini adalah upaya seluruh perusahaan. Setiap proyek harus terikat langsung dengan inisiatif prioritas. Next. Oke. Kita akan bahas lagi 3 pilar keterlibatan dalam bisnis. Yang pertama itu ada sponsorship. Program BI memerlukan sponsor bisnis untuk membenarkan kebutuhan, menetapkan prioritas bisnis, dan berkomitmen pada sumber daya yang diperlukan untuk merancang, mengembangkan, menerapkan, dan menggunakan deliverable BI. Di mana ada 3 aspek utama yaitu pendanaan dan dukungan anggaran, yang kedua itu penetapan prioritas strategis, yang ketiga komitmen sumber daya jangka panjang. Lalu kita akan membahas aspek kedua yaitu governance. Model governance mendefinisikan akuntabilitas, tanggung jawab, peran, dan tingkat keterlibatan pemangku kepentingan dalam program BI. Ada 3 aspek juga yaitu proses pengumpulan kebutuhan, lalu penyesuaian prioritas berkelanjutan, dan yang terakhir itu transparansi dan komunikasi. Lalu kita membahas tentang aspek yang paling terakhir yaitu partisipasi bisnis, di mana partisipasi bisnis harus terlibat aktif dengan program BI dan proyek BI individual melalui berbagai tugas kritis. Antara lain yaitu validasi dan refinement kebutuhan, yang kedua itu evaluasi software dan testing, yang ketiga pelatihan pengguna dan UAT. Next. Lalu kita bahas penilaian BI, bagaimana fondasi kesuksesannya. Dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama itu discovery, kumpulkan informasi tentang lingkungan saat ini melalui wawancara dan tinjauan dokumentasi. Yang kedua itu analisis, identifikasi kesenjangan antara keadaan saat ini dan tujuannya untuk masa depan.
Lalu yang ketiga itu recommendations, dengan mempresentasikan roadmap BI dengan visi, timeline, dan estimasi biaya. Apa sih manfaat dari penilaian BI? Penilaian BI itu mampu menjawab pertanyaan kritis sebelum memulai proyek. Antara lain, apa ruang lingkup proyek yang tepat, berapa lama waktu yang dibutuhkan, berapa biaya yang diperlukan, siapa yang perlu terlibat, dan terakhir, produk apa yang dibutuhkan. Hasil akhirnya adalah roadmap BI yang mencapai tujuan bisnis dan teknis dengan cara yang paling efisien dari segi biaya dan sumber daya. Next. Lalu kita akan membahas breakdown structure atau disingkat WBS. Yang pertama itu WBS program BI. Menguraikan program menjadi serangkaian rilis dengan ruang lingkup, kerangka waktu, dan biaya masing-masing. Lalu yang kedua itu dibaca berdasarkan fase proyek dengan deliverable kunci untuk setiap fase. Dimana yang ketiga, WBS arsitektur BI terikat pada arsitektur BI, informasi, data, teknis, dan produk. Next. Metodologi proyek itu sendiri terdapat beberapa pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan waterfall, yang kelebihannya itu kebutuhan lengkap di awal, desain aplikasi yang lebih baik, dan yang ketiga itu status proyek mudah diukur. Tetapi kekurangannya itu sulit mendapatkan kebutuhan lengkap, proyek sering terlambat, yang ketiga itu kurang fleksibel terhadap perubahan. Lalu ada pendekatan agile, di mana kelebihannya itu pengembangan cepat dan iteratif, lalu keterlibatan pelanggan lebih tinggi, lalu fokus pada deliverable individual. Namun kekurangannya ruang lingkup mungkin berkurang. Lalu kurangnya arsitektur keseluruhan, dan variasi ekspektasi proyek. Nah, apa sih dari kelebihan dan kekurangan waterfall dan agile? Kita bisa gunakan hybrid yang akan menjadi pendekatan terbaik atau yang akan direkomendasikan untuk metodologi proyek. Di mana pendekatan terbaik ini terdapat 3 hal utama: incremental untuk program BI, waterfall untuk kerangka proyek, dan iteratif untuk subproyek. Menggunakan metodologi incremental dan iteratif dengan agile, RAD, atau prototyping untuk proyek BI yang kompleks. Next. 6 fase proyek BI dibagi menjadi 6, di mana yang pertama itu scope and plan, definisikan ruang lingkup proyek, kebutuhan tingkat tinggi, kerangka waktu, sumber daya, dan biaya. Yang kedua itu analyze dan define. Kumpulkan kebutuhan bisnis, data, dan kualitas yang detail melalui analisis yang mendalam. Yang ketiga, arsitek and design. Buat blueprint solusi BI, arsitektur informasi, data, teknologi, dan produk. Yang keempat itu build, test, and refine. Konstruksi solusi BI dengan keterlibatan pengguna bisnis yang berkelanjutan. Dimana lalu yang kelima itu ada implement, migrasi software dan data lingkungan testing dan produksi dengan UAT. Yang keenam adalah deploy and roll out, dengan meluncurkan sistem BI ke produksi dengan komunikasi, pelatihan, dan dukungan. Next. Lalu kita masuk ke chapter terakhir, yaitu chapter 19, dengan kita akan membahas Centers of Excellence atau disingkat COE. Next. Centers of Excellence sendiri dibagi menjadi 2, yaitu BI COE dan DI COE. Di mana BI COE ini merupakan tim lintas fungsi yang terdiri dari orang-orang bisnis dan IT yang mewakili pemangku kepentingan BI dalam perusahaan. Tujuannya untuk memperluas penggunaan analytics, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan nilai bisnis dari investasi BI. Lalu tim kedua itu DICOE, di mana tim perusahaannya mendorong desain dan implementasi integrasi data untuk memungkinkan analytics seluruh perusahaan. Dengan tujuannya itu mengembangkan standar integrasi data, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan ROI dari investasi integrasi data. COE sendiri adalah
solusi untuk berorientasi orang yang secara sistematis mengatasi masalah silo, aplikasi, dan data yang terputus di seluruh perusahaan. Mereka beroperasi secara lintas fungsi dengan berbagai kelompok bisnis bersama dengan proses, aplikasi, dan teknologi pendukung mereka. Next. Lalu kita akan membahas trilogi manajemen data yang dibagi menjadi 3. Yang pertama itu data governance, menetapkan kebijakan, standar, dan definisi data di seluruh perusahaan. Lalu ada BI/COE yang tujuannya untuk mengkoordinasikan dan mengawasi aktivitas BI, sumber daya, dan keahlian. Lalu yang ketiga itu TICOE dengan tujuannya mengelola kerangka interaksi data dan praktik terbaik. Lalu manfaat trilogi ini sendiri yang ada beberapa, di mana yang pertama itu memanfaatkan analytics untuk menciptakan nilai bisnis. Lalu yang kedua meningkatkan produktivitas orang, bisnis, dan IT. Yang ketiga pendekatan hemat biaya jangka panjang untuk menjadi perusahaan berbasis data. Dan yang keempat mengelola politik yang selalu ditimbulkan oleh manajemen data. Next. Oke, mungkin sekian saya sebagai orang penutup dari presentasi kelompok ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.